Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kakak. Di Maya ini kita masih bertemu dalam kegiatan PKG PJOK diseminisasi tahun 2024. Jadi sebelum kita memulai tatap maya ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa ya kakak-kakak semuanya. Untuk doa dipimpin oleh Pak Suherman untuk doa pada sore hari ini. Pak Suherman. Terima kasih Kak waktu yang diberikan. Baiklah kakak semuanya, untuk lebih abdolnya kegiatan kita pada sore ini, bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai dan kembalikan pada Kak tadi. Oke, terima kasih Kak Suherman. Doa yang telah dipimpin tadi, semoga apa-apa saja yang telah kita lakukan diberi kesuksesan, diberi kemudahan dalam segala hal ya kakak-kakak. Jadi sebelum kita memulai tatap maya ini, sedikit saya menginformasikan kepada kakak-kakak semuanya di menyambung WA tadi malam ya, di WA tadi malam saya menginformasikan beberapa hal yang harus saya sampaikan pada kakak-kakak semuanya mengenai PKG PJOK ini. Jadi dalam proses kita melakukan kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak semuanya, jadi untuk tatap maya ini mulai hari ini dan ada sekitar tanggal berapa ya, saya lihat di kalender terakhir Zoom kita yaitu di Karya itu di tanggal 26 tatap maya terakhir 1 JP. Jadi ini tatap maya ini kita akan membahas tentang bukti karya. Jadi untuk tugas-tugas kakak yang masih kosong, belum diisi ataupun masih belum lengkap ya, bisa kakak lengkapi. Iya Kak. Kak Yuli nih, mana nih? Jadi seperti ini kakak-kakak ya. Kira-kira apa kendala-kendala yang kakak temui nih di RTL? Di RTL apa kendala-kendala gitu? Ya Kak Evi? Terima kasih Kak waktunya. Alhamdulillah. Pada saat RTL kemarin tuh kami lakukan di hari Jumat ya Kak ya. Tidak ada kendala, cuman di saat itu teman mau pinjam laptop juga Kak, mau ujian, dia nggak punya laptop, dia ujian PPG kan, jadi ya itulah mungkin kendala sedikitnya Kak, saya pinjamkan laptopnya gitu, karena di situ semuanya file-filenya gitu Kak, jadi memang bukan disengaja, memang itu kendala jadinya Kak. Saya sebetulnya. Assalamualaikum Kak Tri. Waalaikumsalam Kak. Ya, oke Kak Tri, saya masih di sekolah Kak Tri. Maaf Kak Tri. Oke, ya lanjutkan Kak. Oke. Ini ada sibuk sedikit untuk mempersiapkan Hari Guru Kak Tri ya. Oke, siap. Kalau kendala saya belum buat ya Kak Tri, saya mohon maaf karena pada hari Kamis saya udah berangkat ke Pekanbaru, rencananya mau buat hari Jumat gitu kan, berangkat ke Pekanbaru karena hari PGRI juga. Ya, Insya Allah lah hari Banyak Selasa. bonus juga Tri, juara 2 provinsi, bonusnya banyak tuh. Ketemu kita kan, kita bertemu di Pekanbaru kan. Oke,
kita bahas satu-satu ke Kak Evi dulu ya. Memang saya pun sudah sebentar ya, Kak. Enak sebelah. Jadi memang saya sudah prediksi kakak-kakak ini pasti punya kesibukan masing-masing dan ada kendala. Saya lihat sepertinya ada beberapa kakak-kakak ini ujian PBG, kemudian ada kegiatan PGRI, kemudian di P3K ya. Ya P3K ada kegiatan MOJ ya. Iya, yang sewajar kayak MOJ Kak. Jadi saya beranggapan bahwasanya kakak ini pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi saya lihat RTL kakak memang ada yang sudah lengkap, kemudian ada yang ada sudah video ada, tetapi tidak ada metode rapatnya. Ada yang sudah lengkap, ada PPT-nya sudah ada, tetapi presentasinya belum. Ada juga yang cuma foto saja. Jadi makanya saya bilang kita kasih batas waktu sebelum tanggal 26 atau sebelum tanggal 29 tugas-tugas kakak harus dikumpulkan, karena bentuk penilaiannya nanti kalau masih kosong tentu gimana mau menilai ya kakak. Jadi harapan saya semuanya bisa mengumpulkan tugas seperti itu. Oke, Kak Yuli tadi ya kegiatan PGRI bagus sekali, sudah juara 2 katanya tadi kan. Saya pun lihat juga di media sosial di PGRI, namanya Kak Yuli ikut nih juga sepertinya ya, main volley. Kalau nggak ikut dia nak main abang kali Kak. Ya, bagus sekali tosernya ya. Ya, proses jadi kendala-kendala kakak saya maklumi. Makanya saya bilang kalau yang masih kurang diperbaiki. Terlambat tidak masalah, yang penting nanti tetap dibuat ya kakak. Jadi oke. Jadi kakak-kakak kira-kira RTL yang kakak buat responnya seperti apa kira-kira di sekolah kakak? Kalau ya Kak, alhamdulillah responnya kan kami RTL ini buat sama teman sejawat sama Kak Ahmad ya Kak ya. Alhamdulillah respon Majelis Guru pada saat kami presentasi itu sangat baik. Alhamdulillah positif gitu. Malah mendukung program yang kami buat dari RTL ini gitu Kak. Oke, bagus ya. Jadi ada respon yang bagus, kolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya kakak. Ini ada juga nih Pak Kak kemarin yang kirim, ada Kak Riki, mana Kak Riki? Belum masuk ya? Atau nggak tahu nih informasinya? Kak Ahmad ini Kak Yoga. Kak Yoga kemarin ke RTL sepertinya sudah. Iya Kak. Gimana respon dari peserta warga sekolah tentang RTL kakak sendiri? Awalnya kaget aja Kak. Karena tiba-tiba presentasi kan. Iya. Karena kan saya kan jarang bicara kalau di sekolah nih Kak. Diam ya. Saya orang tertutup Kak. Jadi responnya pada kaget tuh mendukung juga Kak. Kalau nggak mendukung kan nggak mungkin ada kan waktu kombel itu kan. Jadi presentasinya tidak akan terlaksana seperti itu. Ayo. Oke. Jadi Kak siapa nih? Kak Husnul nih, Kak Husnul kemarin RTL-nya dia juga tuh. Kak Husnul. Ada ngajar. Oke, kakak-kakak yang lain kira-kira? Iya Kak. Kak Suherman ada juga kemarin sudah kirim juga. Iya. Kolaborasi dia dengan kampanye. Ya, RTL itu memang ada tanggapan positif dari kawan-kawan sejawat dan juga kawan-kawan guru yang lain. Memang terkejut juga, masih ada di BJOK yang ini. Bisa diterangkan, dia baru dipahami,
sayangnya peserta yang kami harapkan tidak bisa memenuhi ya. Kenapa? Karena kesibukan yang lain, ada yang ujian Oh. ini. Oh iya ya. Jadi peserta yang kami harapkan lebih kurang ada 25 orang itu. Tapi tidak tercapai. Tapi apa adanya kami lanjutkan juga. Tapi kawan-kawan merespon semuanya. Kepala sekolah juga merespon itu. Kegiatan dia itu dibilangnya bagus kayak itu. Karena berpusat kepada peserta didik kegiatan-kegiatan ini. Nah gitu kan. Apalagi saya lihat ada yang seperti ada voice choice ownership-nya ya kakak. Iya. Jadi memang kalau kegiatan yang positif itu di sekolah pasti responnya sangat bagus ya, apalagi untuk RTL ini sendiri, ini Kombel ini sangat menyangkut tentang hal-hal kegiatan PJOK sendiri, karena memang PKG PJOK inilah kakak bisa bisa berbicara di depan teman-teman kita di sekolah minimal ataupun di forum-forum lain yang sebelumnya memang tidak pernah berbicara langsung dalam proses Kombel atau lain sebagainya. Karena saya merasakan juga seperti itu dulu waktu pertama pelatihan. Saya ketua Kombel juga, tetapi berbeda kalau kita sudah mengikuti PKG PJOK ini, kita ini lebih lebih mengatur kata-kata dalam dalam membawa teman-teman kita agar bisa mengikuti proses presentasi yang kita buat seperti itu. Oke. Kira ada hal-hal lain tentang RTL kakak-kakak semuanya? Mungkin ada ditanyakan. Yang jelas yang belum kumpul, kalau dari pengalaman-pengalaman yang telah kami buat ya kakak, jadi intinya ada nanti tambahan-tambahan seperti notulen rapat, absensinya itu harus kakak-kakak lengkapi agar apa yang kakak buat nantinya di RTL itu lebih istilahnya lebih diakui seperti itu. Jadi kan pesertanya ada, kemudian jumlah pesertanya ada, kemudian seperti itu ya kakak. Oke, kita lanjutkan. Kak Suherman, tolong teman-temannya yang belum masuk bisa dihubungi lagi kakak. Iya kak, sudah dihubungi kak. Iya. Okay. Ada yang masih di jalan ini. Oke. Ya, kita langsung saja ya kak ya. Di sini tugas terakhir kakak-kakak. Jadi kakak-kakak semuanya jangan menyerah dulu, karena ada satu lagi tugas yang kakak harus buat. Tapi tugas ini memang seperti bukti, maksudnya bukti karya di sini. Apa yang kakak-kakak sudah kuasai di modul 1.1 sampai dengan 1.2.5 ya. Itu disinilah nanti kakak-kakak membuat sebuah bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminisasi PKG PJOK. Untuk kakak-kakak ketahui bahwasanya bukti karya yang nanti kakak buat nantinya agak berbeda kak sekarang rupanya, karena kemarin kami Zoom, ini hari Senin ya kalau nggak salah, hari Jumat itu kami Zoom untuk bukti karya yang perlu kakak-kakak buat. Jadi di sini nantinya kakak-kakak tidak perlu lagi mengumpulkan bukti karya itu langsung di PMM, maksudnya bukti karya ini nanti kakak kirimkan langsung di LMS kakak masing-masing ya. Nanti saya mau lihat fitur yang diberikan oleh bukti karya ini di
PMM kakak di LMS kakak-kakak kira-kira, halo? Bentar. Ada yang bertanya? Halo? Dengar suara kakak? Maaf Kak, suaranya agak kayak Dengar Kak. ada kipas gitu Kak, bising. Oh, bisik kipas ya? Oh, Kayak maaf, maaf. angin. Iya, Saya pakai kipas angin. iya Kak. Iya Kak. Oke. Biasanya saya hidupkan AC, hari ini saya pakai kipas angin. Jadi gini kakak-kakak ya. Jadi Kami panggil Ibu Indah Purmakasari. bukti karya ini ya. Nanti kakak-kakak buat agak berbeda dengan bukti karya yang kami buat dulu. Kalau bukti karya dulu kami ngirimkan langsung kirim ke fasilitator memvalidasi. Kalau udah oke kami kirimkan lagi nanti ke bukti karya di PMM. Kalau sekarang bukti karyanya nanti kakak buat di PMM, di LMS, kakak kirim membentuk draft ataupun berbentuk PDF, bisa juga dengan draft, video ataupun lain sebagainya. Nanti kita jelaskan baru nanti kakak-kakak kirimkan ke saya sendiri, saya pasin, nanti saya validasi, habis validasi baru dikumpulkan langsung ke PMM. Kak Tri izin. Oke Kak, lanjutkan. Jadi di sini ya topik pembahasannya yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Ya, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2004. Nah, di sini ada keterangannya revisi November 2024. Nah, jadi dulu tidak seperti ini ya, beda. Sekarang sudah direvisi. Nah, di sini kakak bisa melihat di PPT saya ini ada perjalanan peserta program PKG PJOK. Yang pertama, minggu pertama sampai dengan kelima ini pembukaan materi orientasi, ya pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian masuk lagi minggu ke-6 ya, hari keberangkatan tatap muka, kemudian pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi dan hari kepulangannya. Kemudian minggu ke-12 penutupan, ya minggu ini di sini ada minggu ke-7 sampai dengan 10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Jadi di sini minggu 11 unggah bukti karya. Nah, di sini ada perjalanan kakak-kakak selama mengikuti PKG PJOK. Jadi ini sebagai bagian dari program pengembangan kompetensi guru PJOK ya, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi ya dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Ya, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG BCOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi, kakak-kakak semuanya, sepertinya bukti karya ini adalah hal yang wajib karena prasyarat kelulusan dalam proses PKG PJOK. Jadi, produk yang kakak buat ini harus orisinal, bukan merupakan plagiat atau karya orang lain, kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses fasilitasi yang saya buat. Memang kakak-kakak berpikir tugas lagi, tapi inilah tugas terakhir kakak-kakak nantinya, membuat bukti karya. Jadi prosesnya nanti ada yang kakak harus ketahui apa-apa saja yang membuat dan mengunggah bukti karya yang
berhubungan dengan materi yang dipelajari. Jadi kakak bebas nanti mau materi dari paradigmanya atau refleksinya atau isu-isu sosial ataupun berbentuk perangkat pembelajaran, backward modul ajar ya, ataupun apa namanya tuh tentang SEM, kebugaran ataupun gerak, seperti itu, tugas gerak. Ya, jadi nanti yang jelas masih berhubungan dengan materi PKG PJOK yang sekarang kita bahas. Sampai di sini ingin tanyakan kakak? Ya. Bukan, kenapa? Siapa yang resen? Ebi? Iya Kak, mau tanya Kak. Ya, Tadi kan Kakak bilang tugasnya itu kan bisa berbentuk PDF dan video kan Kak? ya, Jadi kan tadi terus sudah Kakak jelaskan bisa buat modul, ya. bisa buat gitu Kak kan. Jadi kalau misalnya yang saya buat nanti buat SEM, berarti yang dikirim hanya tugas SEM aja gitu ya Kak ya, buat video Ya, diri SEM tadi tuh ya Kak ya? ya, betul sekali. Oh gitu ya Kak. Oke. Jadi kalau misalnya SEM itu Kak, boleh nggak Kak kerjasama dengan teman sejawat gitu Kak? Atau memang itu per individu Kak? Kalau menurut saya karena bukti karya ini dilihat oleh seluruh guru yang ada di Indonesia, Kak. Kalau Iya bisa Kak, heeh. sendiri karena nantinya kan ini kan diunggah di PMM, Kakak. Jadi yang melihat itu memang semua guru yang ada di Indonesia, terutama ya jelas guru PJOK sendiri. Jadi kalau bisa dirubah sedikit lah, jangan terlalu mirip begitu. Oke, Baik Ebi. Kak, terima kasih Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Ya, di sini ada kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ya, ini untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Jadi kakak membuat bukti karya harus jelas, nah, gambarnya harus jelas, videonya harus jelas. Kalaupun pakai handphone, pakai tripod agar tidak goyang-goyang ya kakak. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini jelas nih ya kakak-kakak, tidak ada unsur saranya, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti itu. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wakil peserta didik terkait. Nah, di sini nanti bukti karya kakak ini ada namanya surat persetujuan dari kepala sekolah ya dan wali peserta didik terkait ya. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Makanya di sini kalau di PKG PJOK itu tidak apa namanya? Semua yang ada di pembahasan di PKG PJOK itu semuanya referensi yang ada itu semuanya ahli yang ada itu bisa buat kakak referensi. Karena di PKG PJOK itu modul-modulnya semuanya ahli-ahli yang membuat ya, terutama ahli dari luar negeri. Jadi sumber referensi yang kakak buat dari modul-modul kayak PKG PJOK bisa kakak masukkan di situ. Selanjutnya, ini ada alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ya, di sini ada alur aktivitas bukti karya di LMS diseminisasi. Coba kakak-kakak ada buka laptop nggak? Ada pakai laptop?
Halo, Kakak? Nggak ada, Kak. Ada ya, pakai HP semua? Iya, Kak, pakai HP, Kak. Kak Muhammad Rizky pakai laptop? Tegang apa laptop saya nih, Kak? Oh, iya, iya. Kemarin karena si ujian tuh, Pak. Jadi nggak ada Berat ya, pakai Kak? laptop ya? Maksud saya seperti ini, karena di di laptop saya, di LMS saya itu kalau yang terbaru seperti ini sepertinya belum ada. Ini baru munculnya ini baru hari Sabtu kalau tak salah dikirim yang ini PPT-nya di dalam LMS, masuk ke LMS. Terus saya kalau Kakak melihat nanti bisa Kakak bagaimana cara proses pengunggahannya seperti itu. Oke, saya jelaskan dulu lah ya Kak ya, nanti kita tanya jawab. Jadi di sini ada alurnya Kakak, bukti di LMS Nismenisasi. Nah, ini ada di Kakak buka modulnya, semua modul, nanti Kakak klik bukti karya. Ya. Ya, Kakak-kakak dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Kita lanjutkan. Nah, di sini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, ini periode pengumpulan ini 26 bulan 8. Berarti yang grup kami dulu nih. Nah, ini salah satu contohnya bukti karya ya. Kemudian yang keduanya unduh lembar pernyataan persetujuan PKG PJOK pada tautan ini untuk kemudian dilengkapi dan ditandangani oleh kepala sekolah. Unggah 1 draft bukti karya dan yang kedua lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK di LMS sesuai panduan yang disediakan. Yang ketiga ada klik kerjakan. Nah, di situ nanti kerjakan. Ada lesson. Halo, ada yang tanya? Izin Kak. Ya? Pak Uci? Halo, mana Kak Uci? Kak, tadi Ya. slide-nya nggak muncul tadi. Kita muncul ya? Iya. Oh, saya besarkan tadi. Oke, Iya. maaf. Nampak nih? Nampak Kak? Kurang kelihatan Kak. Kurang kelihatan ya? Kecil ya, kecil. Kecil ya. Kalau gini bisa nih? Nampak? Ini nampak Kak? Kira? Masih kecil Kak. Kecil ya? Kalau di HP, Kak, di zoom dulu baru lihat kurang jelas juga, Kak. Gitu. Oke, gini aja Kak. Sambil mendengarkan, nanti saya screenshot, saya kirimkan ke grup aja ya. Baik, Kak. Sebetulnya kami enaknya pakai demo demo LMS, cuman ada terkendala dari BGP tidak memberikan sepertinya. Jadi saya bacakan aja ya, nanti saya screenshotkan. Nah, di sini ada namanya Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman pada LMS Diseminisasi PKG PJOK di 2004. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. 2. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan
persetujuan PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make and copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Yang ketiga, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, di sini nanti kakak-kakak harus ada juga surat persetujuan. Nah, jangan sampai berkurang pula surat persetujuan tidak ada. Nanti takutnya tidak ada surat persetujuan, jadinya kesannya nanti ada unsur-unsur yang tidak terima dalam proses pembuatan bukti karya seperti itu. Nah, di sini ada apa namanya? Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK, ya. Dengan ini menandatangani formulir ini centanglah pada kotak di samping pernyataan. Jadi nanti di LMS ini yang muncul di sini, Kak, ya. Yang pertama keterangannya seperti ini. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar foto dan konsekuensi publikasi pada media online. Kemudian saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, dan video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, dan atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Yang terakhir, saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinil saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jadi bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi ini pertanyaan ini hampir yang Kak Epi tadi terjawab ya, Kak, ya. Nanti di sini ada surat pernyataan yang kakak unggah di LMS kakak masing-masing sebagai formulir surat penyataannya seperti itu, Kak. Kemudian peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS ataupun pada tautan berikut. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini pemilihan kategori bukti karya kakak-kakak. Bisa kakak lihat di sini. Pemilihan bukti karya kakak-kakak seperti yang pertama, praktik baik. Ya, di sini ada proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, jadi ada praktik baik juga kakak bisa buat di situ. Apa-apa saja kira-kira yang bisa kakak buat di bukti karya tersebut. Kemudian praktik pembelajaran. Di sini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan, ya. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, jadi sama juga. Jadi ada praktik baik berupa refleksi, ya, berarti di sini bisa buat kakak refleksi keterampilan PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Yang terakhir, baru di sini ada namanya RPP atau modul ajar. Ya, bisa kakak buat di sini RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Perlu kakak garis bawahi ya, saya tekankan lagi.
Memang di sini tidak ada berbentuk draft ya. Saya lihat memang apa namanya itu, tugas-tugas yang kakak berikan ada beberapa yang saya tidak bisa akses di LMS kakak masing-masing. Jadi makanya saya ingatkan lagi, ada beberapa kakak yang belum bisa saya buka akses apanya. Dia tugasnya sudah mengirim, tetapi drive-nya tidak bisa dibuka. Ya, seperti itu. Jadi saya mohon kakak coba dicek-cek dulu. Nanti saya setelah apa namanya ini, setelah bukti karya kakak sudah mulai buat, nanti saya japri kakak sendiri-sendiri siapa saja yang LMS-nya belum apa, drive-nya belum bisa dibuka. Nah, tugas kumpulkan tapi drive-nya tidak bisa dibuka karena mungkin kakak belum buka apa namanya. Kalau di drive itu kalau menggunakan ID belajar, Kementerian Pendidikannya itu kakak rubah di menggunakan link misalnya. Iya Kak ya. Kemudian yang satu lagi pelihat. Nah, seperti itu. Jadi yang Kementerian Pendidikan itu kakak rubah bagi siapa saja yang memiliki link, itu baru bisa saya akses. Tapi kalau kakak tidak rubah, saya terpaksa minta akses dengan kakak-kakak untuk membuka link drive kakak semuanya. Oke, bisa Kak ya dibuka apanya drive kakak yang belum bisa saya buka. Ada beberapa nih kakak semuanya belum saya bisa buka apa link drive-nya. Jadi saya mau nilai jadi drive-nya tidak bisa dibuka. Saya lanjutkan kakak. Ya, di sini ada unggah draft bukti karya di LMS atau kategori praktik baik. Nah, di sini ada bukti karya. Bukti karya 1, unggah draft bukti karya. Coba saya besarkan. Di sini. Nampak Kak? Nggak nampak betul? Agak zoom ke sedikit. Nah, di sini ada unggah draft bukti karya. Muhammad Rizky? Izin bertanya lu Kak. Ya, boleh. Ini untuk mengunggah tugas nih Kak. Tadi kan ada 3 tuh Kak. Yang satu video Ya. dengan modul ya Kak. Ya. Terus ada video juga dengan apa terakhir modul Kak. Ya. Jadi kita memilih antara 3 itu atau gimana nih Kak? Ya, boleh salah satunya. Karena Boleh 3 salah satunya. kakak pilih 3 ini pokoknya yang penting salah satunya harus ada kakak buat. Terus selanjutnya Kak tadi yang slide selanjutnya itu praktek baik tuh Kak. Ya, praktik baik. Nah, itu apa itu ya Kak? Praktik baik ini biasanya bisa saja seperti sosialisasi ya. Proses pembelajaran kita ya. Guru dengan peserta didik dalam kelas. Nah, jadi di situ kita ada menyampaikan materi kita kepada peserta didik, nah, seperti itu di dalam kelas. Tetapi praktik baik itu ada kaitannya dengan PKG PJOK yang kita buat, seperti itu, kakak. Bisa juga seperti baik Kak. Mungkin seperti kalau seperti SEM tuh Kak, buat kegiatan SEM tuh masuk ke situ Kak. Enggak. SEM ya?
SEM bisa juga kakak masukkan di praktik baik, karena kan termasuk dalam apa namanya materi kita di PKG PJOK ya kak ya. Bisa juga kakak masukkan di situ, di SEM. Baik Kak, Kalau, terima kasih Kak. kalau praktik pembelajaran di sini keterangannya kan pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi, modul, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Berarti ini bisa juga berbentuk apa namanya mengajar ataupun bisa juga menggunakan presentasi-presentasi yang kita buat, program-program kita buat yang menginspirasi guru-guru yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Mana Kak Muhammad Rizky? Baik Kak. Sudah agak mulai ada pencerahan Kak. Jalan ya. Oke, terima kasih pemahamannya kakak. Oke, kakak lain ada yang ingin bertanya tentang pemilihan kategori bukti karya ini? Nggak ada, kita lanjutkan. Di sini unggahan. Kalau unggahan sepertinya nanti kakak bisa lihat di LMS kakak masing-masing. Nah, di sini ada juga unggah bukti karya kategori praktek baik yang nomor 1, 2, 3, 4. Yang nomor satunya kategori produk bukti karya Anda. Pertama, klik praktik baik. Ini pilih bentuk karyanya dari produk yang telah Anda buat. Yang pertama, video. Salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kemudian PDF. Unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer Anda. Kemudian yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Ada hashtagnya kakak-kakak. Hashtagnya PKG, PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Nah, jadi harus di hashtag ya. Kayak buat TikTok, kayak buat Instagram, seperti ini, ada hashtagnya. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi ketika kakak buat, nanti harus kakak harus buat deskripsinya. Jangan misalnya modul ajar itu saja yang kakak kirim, tetapi harus ada deskripsinya. Nah, misalkan judulnya apa di situ. Ada kaitannya dengan apa namanya? Ada kaitannya dengan PKG PJOK, modul ajarnya kan banyak tuh nanti di situ ada backward design dan lain sebagainya kan ada itu. Bisa kakak buat kira-kira modul adanya backward design itu apa sih keterangan backward design? Contoh, misalkan contohnya backward design adalah kita buat deskripsinya dulu. Makanya kalau bisa kakak lihat modul-modul yang ada di LMS kakak masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ya ini ada item-itemnya. Ada tidak terkait jenjang, apalagi nih. Kemudian yang keenam, pilih jenjang yang diinginkan. Jadi ada muncul nanti kelas. Di sini jenjangnya SMP ya. Kalau SMP, SD. Kemudian memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan yang akan memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau model proyek. Nah, itu nanti kelas 7, kelas 8, kalau misalkan kategori praktik baik, kemudian pilih tema bukti karya Anda. Nah, nanti di 7 ada buat keterangan yang tema, kemudian 9 unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya, kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Baru kakak klik kumpulkan. Nah, ada klik kumpulkan. Balik lagi tadi. Oke. Oke, di sini
unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP atau modul ajar. Yang pertama RPP atau modul ajar. Di situ ada keterangannya. Nanti klik lagi nomor 2-nya. Bentuk karya. Apa bentuk karya kakak modul ajarnya itu? Nanti kakak klik unggah, belum PDF. Judulnya apa? Kemudian yang keempat deskripsi. Kemudian tujuannya. Nah, di situ nanti pilih kategori dari bukti karya Anda. Ya, kemudian yang kedua, pilih banyak karya dari produk yang telah Anda buat. Bisa video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube ya Kak ya. Kemudian PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Kemudian yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Yang kelima, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar. Ya, di sini ada kelanjutannya, unggah draft bukti karya kategori RPP modul ajar. Yang kelima, tidak terkait jenjang. Di situ ada SMP, pilih jenjang yang diinginkan, SMP, SD, atau SMA. Yang keenam, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Yang ketujuh, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Yang kedelapan, Anda juga dapat memilih mode pembelajaran yang melengkapi metode mengajar jika diinginkan, tidak wajib dilakukan. Ya, mode pembelajaran yang melengkapi metode mengajar jika diinginkan, tidak wajib dilakukan ya kakak-kakak. Ya, di sini yang ke-9-nya ya, unggah draft bukti karya LMS kategori RPP atau modul ajar. Ya, di sini kumpulkan lagi. Kemudian 9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Sebelum klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi yang kakak-kakak buat nih, kalau tidak ada surat persetujuan memang tidak bisa dilakukan ya kakak. Jadi harus ada surat persetujuan baru nanti bisa divalidasi seperti itu. Kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya ya. Di sini apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya ini Anda kirimkan tidak dapat dirubah lagi. Nah, makanya dilihat-lihat dulu ya kakak-kakak sebelum mengirim. Kemudian fasilitator melakukan proses validasi. Fasilitator menyatakan bukti karya yang ada kumpulkan sesuai dengan secara otomatis diterlibatkan pada fitur hak bukti karya PMM. Jadi setelah Anda kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat dirubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi di sini nanti ketika kakak-kakak sudah mengirimkan bukti karya, nanti saya akan validasi terlebih dahulu apakah bukti karya kakak ini bisa nggak langsung dikumpulkan. Makanya sebelum tanggal 29 November seluruh bukti karya kakak-kakak harus dikumpulkan sebagai prasyarat untuk prasyarat akhir PKG PJOK ini. Jadi jangan kakak-kakak membuat mengumpulkan bukti karya ini mepet-mepet. Udah mau tanggal 28, 27 kakak kirimkan. Takutnya apa? Takutnya ketika mau divalidasi, rupanya ada yang mau ingin direvisi, tidak cukup waktunya, jadi batas waktunya sudah habis. Makanya
29 November kegiatan PKG PJOK sudah tutup untuk gelombang 1, seperti itu Kakak. Jadi tadi sudah jelas bukti karya ini adalah salah satu penunjang kelulusan, seperti itu tadi Kakak saya lihat. Kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, di sini setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi status unggah draft, bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Oke, seperti nanti akan terlihat kalau sudah divalidasi itu dalam proses ditinjau, seperti itu. Ya, di sini putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar penyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali pada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Ya, jadi ketika saya nanti sudah sudah sesuai, makanya nanti secara otomatis akan terhubung oleh PMM. Berbeda dengan kami ya, kakak-kakak waktu di PKG pelatihan kami yang mulai dari bulan Juni sampai Agustus itu, untuk penerbitan bukti karyanya itu kami ngirim sendiri di PMM. Kalau di sini fitur terbaru di LMS bisa kakak-kakak semuanya secara otomatis terkirim langsung di PMM. Nah, seperti itu. Jadi di sini kakak memang harus rajin nih, rajin melihat kira-kira sudah divalidasi di LMS atau belum. Memang ini rasa saya bukti karya ini kakak memang harus agak ekstra juga untuk melihat kira-kira sudah siap atau belum divalidasi. Kalau saya lihat model kakak-kakak ini tugasnya sering lambat seperti itu. Makanya saya bilang jangan sampai bukti karya ini mepet-mepet tanggal 27, 28 atau 26 baru kakak kirim. Kalau bisa dalam waktu minggu ini bukti karya kakak sudah siap semuanya. Di sini putusan utama dari validasi dan bukti karya atau perlu perbaikan. Nah, di sini ada keterangannya ya kakak. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Di sini memang kakak-kakak kalau ada keterangan perbaikan kakak perbaiki dulu. Mungkin ada yang kurang surat pernyataan atau lain sebagainya. Makanya kakak harus rajin untuk melihat LMS kakak masing-masing. Seperti itu ya kakak. Di sini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Yang pertama, yang ketiga, yang merunut dari tadi. Yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi kalau misalkan gini Kak, kalau bukti karya kakak ini tidak sempurna, misalkan saya validasi nih, ada yang kurang, kemudian saya takutnya nanti ketika di PME kan dilihat tuh seluruh Indonesia,
untuk bukti karya kakak-kakak, saya takutnya nanti ke atas nama apa namanya tuh? Nama baik kita sebagai guru PKG PJOK ini, nah, seperti itu. Jadi kalau bisa karya ini agak agak lebih menarik seperti itu. Takutnya kalau saya gol-golkan saja, ini validasi, takutnya nanti ada temuan, ada apa segala macamnya. Jadi nama baik kita sebagai guru PJOK di mata mungkin guru-guru lain kok gini sih hasil karya PKG PJOK gitu. Makanya saya bilang tekankan kalau bukti karya ini harus betul-betul karya kakak sendiri. Memang bisa juga kakak berkolaborasi dengan teman-teman, tetapi agak ATM sedikit lah, amati, tiru, modifikasi. Tapi jangan terlalu copy paste-nya itu nampak gitu, seperti itu kakak di bukti karyanya. Kita lanjutkan. Ya, di sini yang kelima, apabila lembar persetujuannya belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaiknya jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Kemudian 6, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Lanjutkan. Putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi. Yang pertama, Anda perlu menunggu bukti karya akan diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi, apabila ini yang lulus validasi ya kakak-kakak, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ya, di sini ada buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, bukti karya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Kemudian buka kategori karya yang ingin dibagikan. Yang keempat, karya Anda telah berhasil diunggah. Kelima, cari tombol bagikan karya. Kemudian untuk kebutuhan PPKG, PJOK di opsi salin link untuk tautan di LMS. Yang keenam, 7. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Ada catatannya, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Kemudian, yang ketujuhnya, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang tanya jawab hari ini kakak-kakak untuk bukti karya? Ada yang kurang jelas tentang penjelasan saya tadi? Bisa ditanyakan. Nanti jangan sampai salah buat bukti karya, nanti tak nyambung pula dari PKG PJOK kan. Jadi kesannya nanti asal-asalan saja seperti itu. Jadi kalau bisa bukti karyanya itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, baik itu modul 1.1 sampai 2.5 seperti itu kakak. Ada kak kira-kira? Masih bingung apa mau dikerjakan? Oke.
Ya, ini langkah upload video dengan tautan ya. Lakukan langkah berikut ya untuk dapat menautkan video YouTube. Ya, ini sudah paham semuanya kakak-kakak, saya rasa saya unggah video YouTube nih. Nah, ini sudah paham. Pas bisa bikin video bukti karya. Jadi di sini jangan diunggahnya bentuk pribadi ya kakak, tapi publik biasanya seperti itu. Jangan pastikan video ini tidak disetel untuk pribadi, tetapi untuk publik. Biasanya seperti itu kalau di YouTube nih. Mungkin kakak sudah paham. Jadi nampak nanti di visibilitas video bukti karya. Di sini ada kendala disetel untuk pribadi terjadi karena video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Di sini, nah ini kakak sudah paham lah saya rasa ya. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nah ini tidak dapat putar kalau kakak buat secara pribadi ya. Ini rasa saya hampir sama juga dengan apa namanya? Drive yang kakak kirimkan. Jadi ketika saya buka meminta akses, nah, seperti itu. Kemudian langkah mencetak hak cipta di sini ada juga. Udah paham kakak semua nih. Ya, di sini pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini ada apanya nih? Informasi bukti karya. Nah, ada nih. Oke, kakak sampai di sini ingin tanyakan sebelum kita tutup? Kak Epi dan kakak lainnya, Muhammad Rizky, Kak Yoci dan lain sebagainya. Halo? Ya Kak. Ingin ditanyakan kira-kira sambil bincang-bincang. Gini Kak, ada satu Kak mau ditanyakan Kak. Iya. Nanti kan kita kan harus ada surat izin dari kepala sekolah ya Kak ya. Berarti di sana kita nanti cuman surat izin membuat, nanti isinya surat izin membuat bukti karya PKG gitu aja ya Kak. Tidak perlu buat apa yang kita buat bukti karya, nggak perlu Kak? Enggak, karena sudah ada apa namanya? Keterangannya sudah ada di sini. Kakak tinggal minta bukan tanda tangan saja. Sepertinya seperti itu Kak, apa Epi? Baik Kak. Ya kan mana tahu kan pertama awalnya buat modul ajar, tiba-tiba nanti agak jadilah modul ajar, ternyata surat ini sudah terbuat modul ajar, berencana mau ganti STEM kan gitu kan Kak. Jadi kita jadi buat aja membuat bukti karya gitu aja Kak ya. Iya, membuat bukti karya. Karena di sini sudah ada keterangannya. Tinggal kakak checklist. Kakak nanti tinggal tanda tangan. Bentar ya. Sepertinya gini bisa di-download lah. Sebentar ya Kak. Di tautan. Kak izin bertanya Kak. Ya boleh Kak. Kak, di sini kan kita kan tugas kita kan untuk melakukan pembelajarannya bukti karya kan Kak? Ya. Jadi saya mau bertanya Kak tentang capsek tadi Kak. Capsek kan udah kita cuma minta tanda tangannya aja kan Kak kan? Iya. Apakah kita dicantumkan apa Kak capseknya Kak di dalam bukti karya tuh Kak? Nggak perlu Kak, misalnya dokumentasi foto. Tidak usah lagi Kak, karena kan sudah ada surat penyataannya. Kecuali berbentuk modul ajar. Kecuali modul ajar Kak, baru Kak ya ditampilkan Kak. Baru kita bubuhi tanda tangan capsek seperti itu. Oke, siap Kak. Oke Kak Jo. Oke, siap Kak. Makasih Kak ya, Kak Tri. Yang lain, kira? Sebelum kita tutup.
Tadi di tautan ini bisa dibuka. Bukti karya ya. Kalau saya kemarin ya kakak-kakak di pernyataan formulir ini malah ada tanda tangan peserta didik. Kalau ini sepertinya tidak ada nih. Cuman nama kakak dengan nama kepala sekolah. Kalau saya kemarin memang di sini ada dibubuhi tanda tangan dari peserta didik. Kalau ini sepertinya tidak nih kak. Aman. Oke, ada lagi kakak-kakak kira? Nanti saya screen. Bisa dikirim di WA dipakai. Oke, saya kirimkan ya kak ya. Jadi intinya gini kak. Bisa di tugas yang kakak buat harus sesuai ya kak ya. Jangan ada yang istilahnya belum lengkap seperti itu. Jadi karena kalau di yang kegiatan lain bisa jadilah. Kalau bukti karya ini sepertinya harus betul-betul harus sesuai syarat-syaratnya seperti itu. Ini sekali lagi ya kakak, saya langsung sajalah di sini ya. Seperti Kak Epi ada beberapa, Kak Epi dan Kak Suherman itu di mana ya? Ada di aksinya apa tuh? Ada yang belum bisa saya buka apanya kak? Apa namanya drive-nya? Coba kakak cek lagi ya. Iya kak, di 21.1 sampai 2.5 tuh kak. Itu ya, apa betul, tuh kak? Iya, ya itu kak. Tentang ini ya, tentang setelah kita tatap muka. Ya betul. Iya Sama betul kak. Betul kak. Kemudian Kak Hafiz juga yang bukti karya RTL-nya semalam tidak bisa dibuka seperti itu. Kak Muhammad Ahmad Sobirin seperti itu juga. Setelah saya cek lagi belum bisa dibuka seperti itu. Jadi Kak Ahmad, mana Kak Ahmad nih? Halo Kak Ahmad. Jaya ya. Kak Sherman? Kak Tri. Ya. Dikirim aja nanti di WA Kak, mana-mana yang bisa kami pedoman lagi kan. Oke, siap Kak. Nanti saya selepas ini saya kirim. Iya, bisa dicek di lagi. Pedoman kakak apa? Iya, terima kasih Kak. Sama-sama ya Kak ya. Jadi ini pada hari ini kakak-kakak. Setelah ini nanti saya kirimkan ke mana? Ke WA group. Jadi ini pertemuan kita belum berakhir ya. Nanti ada refleksi bukti karya terakhir 1 JP tanggal berapa nih? Tanggal 2 berapa tadi ya Kak ya? Saya lupa tadi. Tanggal 26 November. Seperti itu Kak. Jadi saya ingatkan, inilah tugas terakhir kakak yang bisa kakak buat. Saya mohon kepada kakak semuanya terus semangat ya. Jadi apa yang nanti kakak buat, harap bisa cepat dilakukan. Kemudian saya pun tidak bosan-bosannya mengingatkan tugas-tugas kakak yang masih belum lengkap, masih kosong, tolong dikerjakan ya kak ya. Karena saya mulai ngasih ini untuk penilaian ya. Karena kalau sudah lewat tanggal 29 November, ya itu makanya kegiatan ini sudah ditutup seperti itu kak. Jadi takutnya kakak mungkin bisa kakak lulus semuanya nih, tapi nilai yang kakak dapat nanti tidak bisa mencukupi seperti itu. Jadi saya yakin, yang saya harapkan
kakak-kakak semuanya ini bisa mendapatkan nilai terbaik, ya seperti itu. Jangan sampai PKG PJOK ini kakak berapa kali ikut tata maya, rupanya di tugas-tugas kakak banyak masih kosong seperti itu. Jadi tolong dilengkapi ya kakak-kakak. Mungkin itu saja ya kakak-kakak untuk pertemuan pada sore hari ini. Ya, sebelum kita tutup kegiatan, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan pada sore hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Kak Suherman bisa menutup Kak, terima kasih Kak. hari ini. Pada kakak semuanya, dengan berakhirnya dalam maya kita hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan mengerjakan tugas-tugas untuk yang terakhir, ya. Itu bila kita berdoa, bermohon kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Ya kan? Amin. Ya. Kak Tria terlempar keluar nggak? Nggak ada. Mak kulit jauh. Terlempar tuh Kak Herman, Pak Herman. Iya, mana Kak Tri ini? Oh ya, untuk kakak-kakak, rekan-rekan yang lulus piloting 2, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan berkah. Ya di plotting 2 ya. Mudah-mudahan berkah. Selanjutnya yang piloting 3 nanti mudah-mudahan juga lulus semua. Amin. 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 Ini yang kalau udah sertifikasi, dah namanya tuh perjuangan dah sampai finish tuh ya Kak Tri ya. Ya, memang Jadi itu apa namanya? Walaupun siapa aja yang piloting 2 yang masuk sini Kak? Kira. Evi Kak. Piloting 3? Iya Kak, saya 1 Kak. Ayam 1 Kak, saya 1 Kak, Rizky 1. Rizky, Bang Faldi, Yandi. Mudah-mudahan semua lulus. Amin. Tambah Sofi. Amin. Amin ya robbal alamin. Modering juga sekali 3 bulan. Bintang ya. Jadi kakak-kakak jangan pening, jangan pusing nengok tugas-tugas nih Kak ya. Karena saya ada beberapa teman-teman saya peserta di sini sampai nanya-nanya saya tugas katanya. Nikmati saja karena ini tugas terakhir kakak-kakak, insya Allah. Saya kalau kurang tahu nanti tanya aja sama saya. Kang Oci siapa tuh Kak? Oke, kita tutup. Kak Oci siap. Oke, Oke, 1, 2, 3. Oke, 1. Oke, lagi. Ya, 1, 2, 3. Tadi apa Kak? Oke Kak. Terima kasih Kak Tri. Terima kasih banyak Kak Tri. Oke, sama-sama Kak. Mohon izin Kak Tri, kakak-kakak semua. Mohon izin Kak Tri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Sudah tidak mampu.